Siap kerja keras di pemusatan latihan, Rafael Struijk yakin timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Pemain depan timnas Indonesia, Rafael Struijk, sudah sangat bersemangat untuk bisa tampil di ajang Piala Asia 2023. Rafael Struijk sudah tiba ke pemusatan timnas Indonesia di Antalya, Turki pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 malam. Penyerang ADO Den Haag datang dengan rekannya yang sama-sama berkarir di Belanda, Ivar Jenner. Keduanya langsung berlatih dengan intensitas tinggi bersama skuad timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia untuk persiapan ajang Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 sendiri bakal dilangsungkan pada 12 Januari-10 Februari tahun 2024. Rafael Struijk angkat bicara usai tiba di TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Penyerang 20 tahun tersebut mengaku sangat bersemangat dengan latihan perdananya bersama Timnas Indonesia. "Saya senang berada di sini setelah perjalanan kemarin," ujar Rafael Struijk. "Ini adalah latihan gym pertama saya sangat bersemangat. Saya siap bermain, saya sangat bersemangat ingin bermain di timnas," tegasnya. Rafael Struijk sangat siap bermain di Piala Asia 2023. Dirinya mengaku sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari saat masih bersama ADO Den Haag. "Saya siap untuk Piala Asia," ujar Struijk. "Untuk itu, saya menyiapkan diri di beberapa minggu ini agar bisa memberikan yang terbaik bagi tim, untuk menjadi tim yang kuat," tegasnya. Rafael Struijk pun angkat bicara soal peluang timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pada ajang tersebut, skuad Garuda satu grup dengan Jepang, Irak dan Vietnam. Ketiga tim tersebut secara peringkat berada di atas timnas Indonesia di ranking FIFA. Meski begitu, Struijk tetap yakin timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Dia berharap berkat kerja keras, skuad Garuda bisa tembus fase gugur Piala Asia 2023. "Lawan kita kuat, tapi kita juga tim yang kuat dan bagus," ujar Struijk. "Jadi saya kira kita punya peluang, jika kita bekerja keras, kita akan ambil peluang itu. Semoga kita bisa lolos hingga knockout stage lebih dahulu," sambungnya. JIZES bongkar faktor utama pilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. JIZES mengungkap alasan memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Faktor keluarga disebutnya jadi landasan utama dalam menentukan salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya itu. JIZES resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai diambil sumpahnya di Gedung Kanwil Kemenkumham Jakarta, Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Kepastian itu membuat bek tengah milik klub Serie B, Venezia itu selangkah lagi bisa membela timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut hanya tinggal mengurus paspor dan KTP yang kemungkinan selesai dalam waktu dekat ini. Setelahnya, J tinggal menjalani perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI, sebelum bisa memperkuat skuad Garuda. Pasca menjalani sumpah, J merasa Indonesia sebagai negara aslinya. Meski ia tidak besar di tanah air, namun kakek dan nenek sang pemain berasal dari Indonesia. "Karena merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili negara dan keluarga saya," kata J saat ditemui usai menjalani sumpah. "Karena kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia dan mereka pergi ke Belanda dahulu kala. Jadi merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mewakili keluarga saya dan Indonesia," sambungnya. Lebih lanjut, J mengaku sangat menantikan debut bersama timnas Indonesia. Meski sang pemain mesti bersabar lantaran dia tidak bisa bermain di Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari mendatang. Ini karena pendaftaran pemain Piala Asia 2023 sudah ditutup. Sementara proses naturalisasi baru rampung dari segi hukum, belum secara nasional. "Saya sangat senang, kami telah menyelesaikan semuanya dan sekarang kita dapat menantikannya, debut di timnas Indonesia," pungkasnya. Keuntungan timnas Indonesia, timnas Vietnam badai cedera jelang Piala Asia 2023.
Timnas Indonesia mendapat keuntungan tersendiri dari kondisi yang dialami Timnas Vietnam jelang Piala Asia 2023. Satu grup dengan Timnas Indonesia, Timnas Vietnam dikabarkan mengalami badai cedera. Hal itu membuat pelatih Vietnam, Philippe Troussier pusing dalam mempersiapkan kekuatan untuk Piala Asia 2023. Sebelumnya, Philippe Troussier sudah merilis 34 nama untuk skuad sementara Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Pelatih asal Prancis tersebut disebut tidak memanggil sejumlah nama akibat cedera. Salah satunya adalah bek andalan Timnas Vietnam yang kerap menjadi sorotan publik Indonesia, Doan Van Hau. Doan Van Hau mengalami cedera panjang yang membuatnya absen. Pemain bernomor punggung 5 tersebut sudah dicoret sebelum 34 nama skuad sementara Timnas Vietnam dirilis oleh Philippe Troussier. Dong Van Hau belum pulih dari cedera tendonitis Achilles sejak bulan September, tulis Tetao 247 sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023. Bahkan baru-baru ini dia tak bermain bersama klubnya dan juga dalam laga persahabatan Timnas Vietnam, lanjutnya. Setelah 34 nama tersebut rilis, kabar buruk masih menghantui Timnas Vietnam. 3 nama pemain andalan Vietnam masih mengalami cedera. Nama pertama adalah Nguyen Tan En Han. Nguyen Tan En Han mengalami cedera pergelangan kaki saat membela PVFCAND berlaga melawan HU di divisi pertama nasional. Dirinya diperkirakan bakal absen selama 2-3 pekan ke depan. Saya mengalami cedera pergelangan kaki pada pertandingan PVFCAND dan HU di divisi pertama nasional, kata Tan En Han dikutip dari Bongda. Diperkirakan akan memakan waktu 2-3 minggu untuk pulih, jadi saya memberitahu klub dan tim yang direkrut tentang situasi cedera yang saya alami, ujarnya. Sebelum Nguyen Tan En Han, Troussier harap-harap cemas menanti perkembangan bek senior Vietnam Keng Ngoc Hai. Bahkan menurut laporan Soha VN, Keng Ngoc Hai belum bisa dipastikan ikut ke Qatar untuk menghadapi Timnas Indonesia, Irak, dan Jepang yang tergabung dalam grup D penyisihan grup Piala Asia 2023. Keng Ngoc Hai mengalami cedera otot saat Vietnam menjalani laga persahabatan melawan China Oktober lalu. Nama ketiga adalah Nguyen Tan Chung. Tan Chung sudah absen sejak laga kontra Hong Lin Hatin pada tanggal 22 Desember lalu untuk pemulihan. Jika Tan Chung tidak cepat pulih, maka ia terancam harus melewatkan membela Timnas Vietnam di Piala Asia 2024. Praktis, ketiga nama tersebut harus berlomba dengan waktu. Ketiga pemain tersebut harus berlomba kurang dari 3 pekan sebelum kick-off Piala Asia 2023. Tentu, cederanya beberapa nama tersebut bakal mengurangi kekuatan The Golden Star sebelum jumpa Timnas Indonesia. Duel lawan Timnas Indonesia sendiri bakal dilangsungkan pada tanggal 19 Januari tahun 2024.